Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya mau membahas bor cordless dari Zippo. Seperti ini, tapi untuk gearboxnya sekaligus caknya ini udah saya ganti. Bawaannya bukan ini. Saya ganti punyanya Ecosen. Karena memang saya beli ini tujuannya untuk jadikan sebagai screwdriver. Sementara untuk gearbox Ecosen sebelumnya saya beli di Shopee harganya 180 ribuan. Nah, untuk gearbox bawaannya standar kayak bor-bor 16 volt pada umumnya, bor brushless seperti itu. Jadi cocok dipakaikan untuk gearboxnya Ecosen yang model dual function seperti ini ya. Jadi driver juga jadi bor seperti ini. Sebelumnya saya sudah memiliki driver dari mereknya apa ini? Saya lupa malah. Ini dilepas orang. Stikernya dilepas orang. Oh, G-Fox ya, G-Fox, betul G-Fox. Ada G-Fox seperti ini dan untuk caknya kan pakai quick release nih, kayak cak-cak yang pada impact driver. Cuma kekurangannya kalau yang G-Fox ini gearboxnya belum penguncian satu tangan. Jadi kalau kita putar seperti ini, nah dia akan ikut muter. Untuk pengencangan manual itu nggak bisa, karena kalau kita putar dia mandek gitu ya. Beda dengan gearboxnya Ecosen yang dual head atau dual function ini sudah menggunakan penguncian satu tangan seperti bor-bor cordless zaman sekarang pada umumnya. Jadi kita putar dia mandek. Jadi untuk pengencangan akhir kita bisa manual muter gini. Soalnya kalau kita hanya mengandalkan triggernya ini saja untuk muter, kadangkala triggernya itu terlalu galak atau terlalu besar torsinya, khawatirnya untuk baut-baut kecil akan dol. Repot kan? Maka dari itu saya memutuskan untuk beli lagi. Untuk bor Zippo ini harganya hanya 200 ribu. Alhamdulillah kemarin pas tanggal kembar ya, 1/1 dapat diskon banyak. Jadi dapat di 200 ribu sudah kelengkapan dengan satu baterai dan satu charger. Dan beberapa perintilan generik pada umumnya kayak mata obeng, mata bor, mata shock yang kualitasnya biasa aja itu, tapi tanpa koper atau box ya, hanya menggunakan karton kardus biasa. Bagi saya karton box itu lebih oke daripada pakai box koper plastik. Soalnya kalau sudah dipakai box plastik atau koper itu malah memenuhi rak biasanya ya. Jadi ya saya milih yang lebih murah juga karena dengan box itu selisih 30-40 ribuan kan lumayan kan. Nah walaupun gearboxnya sudah saya ganti bukan gearbox bawaan, tapi motornya ini masih motor bawaan dari Zippo ini sendiri. Kalau untuk torsi di yang paling kecil di torsi 1 misalkan, dengan ini di torsi 1 juga ya, ternyata lebih lembut yang ini coy, yang G-Fox daripada yang Zippo. Yang G-Fox itu betul-betul smooth banget ya, Masya Allah. Nih, contohnya ini ya. Pembatas torsinya atau limiter torsinya tuh betul-betul nggak merusak drat atau merusak dudukan baut. Benar. Nah, ini nggak sakit di tangan. Jadi kalau untuk baut kecil, rumah bautnya itu dari plastik, nggak rusak insya Allah pakai G-Fox ini. Sedangkan kalau pakai gearboxnya Ecosen ini, untuk limiter torsinya walaupun sudah di angka 1, tetap saja tidak selembut G-Fox. Masih mirip-mirip kayak bor cordless pada umumnya. Jadi tidak seperti drill driver atau screwdrivernya G-Fox. Nih lihat nih. Nah, ini di tangan sakit. Nah. Beda dengan punyanya si G-Fox. Nah, enak kan? Hanya satu tangan jari aja ini. Bisa. Sedangkan kalau gearboxnya Ecosen itu minimal harus 4 jari baru bisa berhenti dia. Ya paling enggak untuk baut-baut yang agak gedean dikit masih oke lah. Tapi untuk yang kecil-kecil ya enak pakai yang G-Fox. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak beli G-Fox aja lagi? Kan harganya juga nggak begitu mahal, hanya 200 ribuan, kurang lebih sama. Permasalahannya adalah di quick release-nya teman-teman ya.
Ini memang sebetulnya sudah menggunakan cak quick release, udah nyaman banget. Langsung masuk begini, nggak usah pakai cak bor kan. Cuma yang ini lebih praktis lagi, hanya menggunakan magnet. Jadi tinggal masukkan gini, set. Mau lepas tinggal tarik. Lebih praktis lagi. Dan ternyata magnetnya Ekosen ini ternyata juga cukup kuat. Nah, ini nggak jatuh nih. Saya goyang-goyang ini nggak jatuh, nggak nempel ya ini ya, kecuali kalau dientrokkan gitulah. Tapi intinya untuk sekedar magnet ini sudah cukup kuat. Kalau ini aja ya insya Allah nggak akan jatuh ini. RPM-nya di speed 2, speed tertingginya, dan ini baterai bawaannya sudah saya isi penuh sebelumnya. Hanya 1330-an, dan ini nggak masalah karena memang peruntukannya akan saya pakai sebagai screwdriver, bukan untuk ngebor. Kalau ngebor enak yang 20 volt deh pokoknya. 16 volt itu ya kalau untuk kecil-kecil oke ya, tapi kalau udah kerja gitu ya enaknya minimal 20 volt sih memang. Oh ya, untuk gearboxnya ini juga sama dengan gearboxnya ini. Beberapa kali di beberapa video saya lupa channel yang mana juga, datanya ini gearboxnya cocok gak untuk ini, cocok untuk ini ya. Jujur saya gak hafal ya, karena setiap bor itu pasti memiliki desainnya masing-masing walaupun itu generik. Kayak bor ini kayak kalau ini sama sih. Kayak bor Haston ini gearboxnya ternyata beda dengan standar yang baru kayak gini. Jadi bor-bor brushless 10 mili yang bukan 13 mili ya, bor brushless generik 10 mili, entah itu 16 volt, 20 volt, atau bahkan yang mungkin 12 volt, rata-rata gearboxnya modelnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat alurnya, modelnya, panjangnya, dimensinya. Saya ukurkan mungkin ya. Untuk dimensinya adalah 4,2 mili, hampir 4,3 mili. Untuk panjangnya sini 25 mili. Dan lubang untuk apa itu namanya? Biring ya. 12,89 ya, hampir 13 mili. Seperti itu. Jadi itu mirip-mirip nanti ya. Yang sudah saya tahu ada Zipu ini, kemudian MLHY yang 20 volt, kemudian G-Fox ini, ada juga AST atau Bull itu juga sama. Apalagi ya yang mirip-mirip kayak gini lah, ini insya Allah sama. Kamoli yang Ultraman itu kayaknya juga sama modelnya, gearboxnya mirip-mirip. Ini kan gearbox yang sudah ada palunya nih, hammernya. Jadi bisa saling tukar maksudnya ya. Sayang banget ini nggak bisa. Andai kata bisa ini tak pasang di sini coy. Ternyata beda. Oke, sekilas cerita saya tentang bor Zipu yang akan saya gunakan sebagai screwdriver. Jadi tidak saya gunakan untuk mengebor ya. Kalau masalah bor ngebor ini kuat, teman-teman bisa cek di channel sebelah. Saya lagi mager sih kalau untuk ngetes ngebor-ngeboran ya, kayu-kayu. Soalnya kemarin habis bersih-bersih rumah, jadinya kayu-kayu yang selama ini saya simpan untuk ngetes ngebor-ngebor itu dibuang semua ya, dibakar jadi kayu bakar. Jadi saya belum ada stok lagi untuk perkayuan tes-tesannya. Males lagi, mager lah intinya, cuma cerita aja ya, bikin konten gini lah ya. Oke, terima kasih teman-teman telah terpaksa mungkin nonton video ini dari awal sampai akhir, atau mungkin bahkan merasa tertipu atau kecewa, maaf ya. Intinya terima kasih lah pokoknya. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.